Cara mencegah penularan penyakit yang paling mudah dan paling murah adalah dengan mencuci tangan. Kuman dan kotoran pada tubuh kita, terutama pada permukaan tubuh kita, yang paling banyak adalah pada tangan dan jari jemari. Jadi, cara memutus rantai penularan penyakit dari kuman dan kotoran itu adalah dengan cara mencuci tangan. Mengapa mencuci tangan itu dapat memutuskan rantai penularan penyakit? Karena dengan mencuci tangan dengan zat kimia, misalnya antiseptik ataupun sabun, dapat membunuh kuman yang ada pada tangan kita dan menghilangkan kotoran pada tangan kita secara efektif. Mengapa dikatakan efektif? Karena mencuci tangan dengan sabun maupun antiseptik dapat mengurangi jumlah kuman dalam tangan kita. Sehingga jikapun masuk dalam tubuh kita melalui mata, hidung, ataupun mulut, dapat dilawan oleh kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak menjadi sakit. Kapan dan di mana kita harus melakukan cuci tangan? Yang pertama, lakukan cuci tangan secara rutin seusai buang air besar maupun buang air kecil. Yang kedua, di saat kita menyiapkan makanan, sebelum makan maupun sesudah makan. Yang ketiga, saat kita usai kontak dengan orang lain, terutama orang yang sedang sakit. Kontak yang dimaksud adalah seperti berjabat tangan, bergandengan tangan, maupun menyentuh bagian-bagian tubuh yang lain dari orang itu. Yang keempat, lakukan cuci tangan ketika kita berada di tempat umum yang memungkinkan kita menyentuh barang-barang yang juga disentuh oleh banyak orang. Siapa saja yang wajib melakukan cuci tangan? Semua orang wajib melakukan cuci tangan, terutama anak-anak dan orang usia lanjut, karena keduanya memiliki kekebalan tubuh atau imunitas yang lebih rentan untuk tertular penyakit. Lalu, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Mari kita saksikan demo mencuci tangan berikut ini. Cara mencuci tangan yang kita gunakan adalah menggunakan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, tuangkanlah sabun atau hand sanitizer di atas telapak tangan, kemudian kita ratakan. Yang kedua, kita bersihkan punggung tangan beserta sela-sela jari dari arah punggung tangan. Kita lakukan bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Yang ketiga, kita lakukan dari arah telapak tangan membersihkan sela-sela jari kanan maupun kiri. Yang keempat, kita lakukan pembersihan buku-buku jari dengan cara mengunci tangan kanan dan kiri, kita gesek ke arah atas dan bawah. Yang kelima, kita bersihkan jempol tangan sembari membersihkan punggung tangan. Kita lakukan bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Yang keenam, kita bersihkan ujung-ujung kuku jari kita gesekkan ke telapak tangan yang bergaris. Kita lakukan tindak berputar seperti ini, baik yang tangan kanan maupun tangan kiri. Arahnya memutar. Bisa kita tambahkan, yang ketujuh adalah membersihkan pergelangan tangan hingga siku. Kita lakukan bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian tangan kita bersih, bisa kita bilas dengan air mengalir. Mengapa kita menggunakan 6 langkah cuci tangan? Karena dengan 6 langkah memungkinkan semua area tangan kita terjangkau. Kita akan ilustrasikan menggunakan sarung tangan dan pewarna makanan. Berikut ini, pewarna makanan diidentikan sebagai hand sanitizer atau sabun yang akan kita gunakan. Pertama, kita ratakan sabun atau hand sanitizer pada telapak tangan kita. Kita lihat area mana saja yang tidak tersentuh.
Yang kedua, kita bersihkan punggung tangan sekalian, kanan maupun kiri, dan sela-sela jari. Seperti ini, semua sela-sela jari. Yang ketiga, dari arah telapak tangan, kita bersihkan sela-sela jari juga. Yang keempat, buku-buku jari dengan cara mengunci tangan kanan dan kiri. Yang kelima, jempol yang areanya belum terbersihkan, kita bersihkan juga. Kanan maupun kiri. Yang keenam, ujung-ujung jari kita bersihkan di telapak tangan, kanan maupun kiri. Bisa kita tambahkan pergelangan tangan yang belum terkena sabun, kanan maupun kiri. Bisa ditambah hingga siku, kanan maupun kiri. Dari sini dapat kita lihat semua area terkena sabun, hanya sebagian kecil saja yang tidak tersentuh, dan ini efektif untuk membersihkan tangan kita. Dengan 6 langkah, semua area dapat terkena sabun maupun hand sanitizer. Nanti akan kita lihat bagaimana mencuci tangan yang kurang efektif karena beberapa area sangat kotor dan belum terkena hand sanitizer atau sabun. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang secara cepat, terutama anak-anak, karena anak-anak inginnya cepat selesai. Ini adalah hand sanitizer atau sabun. Kita coba ilustrasikan. Selesai. Kita lihat bagian mana yang masih belum terkena hand sanitizer atau sabun begitu banyak, mulai dari belakang jari jemari, sela-sela, dan juga jempol, serta pergelangan tangan. Cepat sekali dilakukan, hanya 3 langkah, depan, belakang, dan pergelangan. Tetapi banyak sekali bagian-bagian yang masih belum terlumuri oleh hand sanitizer atau sabun. Meskipun ini sudah dibilas dengan air, tetapi kuman-kumannya masih banyak yang hidup di sekitar sini. Terutama pada bagian ujung-ujung jari, kuku-kuku, justru kelihatan belum terlumuri oleh hand sanitizer atau sabun. Sedangkan bagian ini adalah bagian yang sering kita gunakan untuk menyuapkan makanan, memegang sendok, atau area-area yang dekat dengan muka, dan ini yang bisa menimbulkan jerawat, diare, gangguan pernapasan, batuk, pilek, flu, dan beberapa penyakit yang lain. Selain kita membersihkan jari jemari dan tangan kita, ada bagian tubuh yang dapat kita tambahkan untuk kita bersihkan, yaitu bagian pergelangan tangan hingga bagian siku. Ini penting karena bagian pergelangan tangan hingga siku sering kita gunakan untuk membuka pintu atau mendorong pintu minimarket atau ATM, di mana pintu-pintu itu sering disentuh orang sebelumnya. Setelah kita mengetahui cara mencuci tangan yang benar, pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama kita melakukan cuci tangan ini? Sebaiknya kita lakukan cuci tangan ini selama 20 detik. Karena dalam waktu 20 detik itu memungkinkan kita untuk menjangkau semua area dari jari dan tangan kita agar tidak sedikit pun tempat yang tidak terolesi dengan sabun atau air. Untuk anak-anak, waktu 20 detik ini agar tidak membosankan dan lebih menarik,
kita dapat sambil menyanyikan lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali dan ini setara dengan waktu 20 detik mencuci tangan. Lebih efektif mana mencuci tangan dengan hand sanitizer ataukah dengan sabun dan air yang mengalir? Keefektifan menggunakan hand sanitizer maupun dengan sabun dengan air mengalir sama-sama efektif dalam membunuh kuman dan mengurangi jumlah kuman. Tetapi lebih disarankan menggunakan sabun dan air yang mengalir karena dengan air yang mengalir, jasad-jasad kuman yang tertinggal di kulit tangan kita akan segera terbilas oleh air. Sedangkan jika kita menggunakan hand sanitizer, maka sisa-sisa kuman yang sudah mati yang terbunuh oleh hand sanitizer akan tetap tertinggal di dalam kulit tangan kita. Oleh karena itu, ada batas berapa kali kita mencuci dengan hand sanitizer, yaitu 5 kali menggunakan hand sanitizer, kita harus segera mencuci dengan sabun dan air yang mengalir. Alasan yang kedua adalah sabun kondisinya lebih stabil daripada hand sanitizer yang dominasinya adalah alkohol. Minimal alkohol yang digunakan di hand sanitizer adalah 70%. Sifatnya cepat sekali menguap. Sehingga jika kandungan alkoholnya semakin berkurang dari waktu ke waktu, akan kurang efektif dalam membunuh kuman dalam tangan kita. Alasan yang ketiga adalah jika kita menggunakan sabun dan air yang mengalir, maka sisa dari zat kimia sabun yang tertinggal di kulit kita itu sedikit, sehingga resiko untuk iritasi maupun alerginya kecil. Tetapi jika kita menggunakan hand sanitizer, di mana zat kimianya terus melekat dalam kulit kita, maka resiko untuk mengalami iritasi dan alergi itu semakin besar. Alasan yang keempat, hand sanitizer tidak bisa menghilangkan kotoran, sehingga hanya efektif pada tangan yang tidak tampak kotor. Sedangkan menggunakan sabun dan air mengalir dapat digunakan baik yang tangan tampak kotor maupun tidak tampak kotor. Jadi, kapan hand sanitizer efektif digunakan? Yang pertama dan utama adalah ketika tidak menemukan akses air bersih yang mengalir, misalnya pada saat kita bepergian. Nah, demikianlah video kali ini tentang bagaimana cara mencuci tangan yang tepat. Akhir kata, tetap bahagia dan sehat bersama kami dalam Happy in Healthy.